Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda dengan NPM 2352016. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas pengetahuan lingkungan, yaitu dengan materi yaitu isu global. Di sini tentang isu global saya akan menjelaskan tentang dalam lingkungan hidup, ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai isu-isu kritis lingkungan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengubah perilaku mahasiswa sehingga terbentuk sikap peduli lingkungan dan kelak dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi pengelolaan sumber daya. Jadi, penanaman pemahaman isu-isu kritis lingkungan ditingkatkan di universitas umumnya, diterapkan melalui mata kuliah pendidikan lingkungan hidup dan perspektif global. Dan mempelajari perspektif global diharapkan akan meningkatkan wawasan dan kesadaran bahwa kita mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain, ya, seperti di luar Indonesia. Menambahkan dan memperluas pengetahuan tentang dunia itu sehingga dapat mengikuti perkembangan dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu masalah dapat diulangi dari berbagai aspek, ya, dan melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Nah, ini isu global dalam lingkungan hidup. Manusia mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan hidup karena memiliki pengetahuan dan teknologi dan dapat mempertahankan diri dengan adaptasi lingkungan sekitar. Karena memiliki pengetahuan dan teknologi itu dapat membuat kegiatan manusia tersebut menjadi bagian di antara komponen hewan dan tumbuhan untuk dilestarikan agar kehidupan tetap seimbang. Selanjutnya, makna lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan segala sesuatu bagi semua makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Lingkungan hidup sendiri ada berbagai macam, yaitu ekosistem, interaksi sosial dan budaya, keseimbangan makhluk hidup. Selanjutnya lingkungan hidup yaitu biotik yang pertama, abiotik yang kedua, yang ketiga sosial budaya. Biotik sendiri adalah benda hidup, tanah, pepohonan, dan lain-lain. Dan contoh lainnya yaitu jamur, bakteri, virus, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Selanjutnya abiotik yang kedua, benda yang tak hidup di dalam abiotik yaitu gedung, rumah, jalan, dan jalan raya. Contoh lainnya yaitu udara, air, cahaya, tanah, temperatur, dan lain-lain. Selanjutnya sosial budaya. Aktivitas sosial dan kebudayaan membentuk sistem nilai, gagasan, dan keyakinan makhluk sosial. Lingkungan hidup menurut para ahli apa sih?
yaitu menurut Sejono, lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik yang terdapat di alam dan menggambarkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dilihat sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai suatu kesatuan dari makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Contoh lingkungan hidup yang ada di bumi apa aja sih? Yang pertama, lingkungan hidup alami merupakan lingkungan yang terbentuk dari proses alami dan memiliki tingkat keberagaman makhluk hidup yang sangat tinggi. Contoh lingkungan hidup yang di darat yaitu bukit, gunung, lembah, padang rumput, padang gurun, hutan. Contoh lingkungan hidup di perairan yaitu laut, pantai, danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Lingkungan hidup atau buatan atau binaan merupakan lingkungan hidup yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk membentuk lingkungan baru yang dapat ditempati. Contoh lingkungan buatan: yang pertama, pedesaan; yang kedua, sekolah; yang ketiga, jalan raya; yang keempat, kolam renang; dan itulah. Selanjutnya, isu global dalam lingkungan hidup. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan yang memiliki dampak yang luas, serius, dan menyeluruh bagi dunia, karena menyangkut aspek-aspek dari multidisiplin ilmu ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Isu ini dikategorikan menjadi isu lingkungan lokal, jalan raya, yaitu regional, Asia, dan global. Contoh isu global di lingkungan hidup apa saja sih? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Merupakan akibat dari adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida, dan CFC, sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Menurut laporan dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, telah terjadi kenaikan suhu minimum dan maksimum bumi antara 0,5 sampai 1,5 derajat Celcius, yang berarti temperatur rata-rata global telah meningkatkan sekitar 0,6 derajat Celcius dibandingkan dengan masa sebelum industri. Selanjutnya, seperti yang dilaporkan oleh 441 pakar IPCC tanggal 10 April 2007, pemanasan global menyebabkan naiknya suhu permukaan bumi yaitu 5 tahun mendatang dan dapat mengakibatkan kegagalan panen, kelangkaan air, dan kekeringan. Diperkirakan Asia akan mengalami dampak yang paling parah. Produksi pertanian seperti di Tiongkok dan Bangladesh akan anjlok 30% sendiri ya. Di India mengalami kelangkaan air dan 100 juta rumah warga pesisir akan tergenang. Wah, berarti nanti akan terjadi banjir ya di India. Setiap tahunnya dilepaskan sekitar 18,3 miliar ton karbon dioksida, merupakan CO2
CO2 pokoknya, sehingga atmosfer semakin kaya akan gas-gas rumah kaca dan akan menjadi insulator yang menahan lebih banyak panas dari matahari yang dipancarkan ke bumi. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca, dan itulah efeknya nanti yang disebut efek rumah kaca. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas atau rumah kaca akibat aktivitas manusia sendiri. Dan selama setengah abad sekarang ini, gas di rumah kaca yaitu CO2, metan, nitrat, oksidan, dan CFC dilepaskan ke atmosfer bumi dalam menjumlahkan dan konsekuensi yang sangat besar. Jika emisi gas-gas berbahaya ini terus meningkat, konsentrasi gas rumah kaca akan lebih tinggi dan mencapai 2 kali lipat. Bayangkan 2 kali lipat dari sebelum era industri pada tahun 2010. Jika ini terjadi, akan mengakibatkan meningkatnya temperatur rata-rata global terbesar, yaitu 2,5 derajat Celcius sendiri, dan peningkatan 4 derajat Celcius yang di daratan. Apa ya panasnya nanti? Walaupun angka tersebut seperti kecil, tetapi ketika temperatur meningkat 4 derajat Celcius, sebenarnya sudah cukup untuk mengakhiri zaman es. Pemanasan global telah berhasil memicu meningkat suhu di bumi dan dapat mengakibatkan es cair, kekeringan, serta naiknya permukaan air laut. Nah, ini dia. Penyebab pemanasan global. Kita simak. Yang pertama yaitu efek rumah kaca adalah proses saat panas terperangkap di dalam bumi, dan itulah bentuknya efek rumah kaca ya. Tanpanya bumi akan menjadi sangat dingin dengan suhu minus 8 derajat Celcius ya. Dengan kehadiran bumi lebih panas menjadi 33 derajat Celcius, jadi temperatur semula. Akan tetapi apabila berlebihan di atmosfer, maka akan mengakibatkan pemanasan global nanti. Nah, efek umpan baliknya ya ini. Pada umpan balik ini meningkatkan kandungan air abolse di udara. Nah, ini proses pada penguapan air. Kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan menurun karena udara menjadi menghangat. Efek umpan balik pada pengaruh awan. Nah, bisa dilihat dari bawah. Awan akan memantulkan kembali radiasi inframerah ke permukaan bumi sehingga akan meningkatkan efek pemanasan. Sebaliknya, bila dilihat dari atas awan tersebut akan memantul sinar matahari dan radiasi inframerah ke angkasa. Jadi sebaliknya, kalau dilihat dari bawah tidak kelihatan, yang dari atas tidak kelihatan. Efek neto yang menghasilkan pemanasan atau pendinginan tergantung pada beberapa detail tertentu dari seperti tipe dan ketinggian awan tersebut. Hilangnya kemampuan memantulkan cahaya atau albedo es itu ya. Ketika temperatur global meningkat, es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat. Akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari yang membuat lebih banyak es yang mencair. Variasi matahari. Dua ilmuwan dari Duke University
mengestimasikan matahari mungkin telah berkontribusi terhadap 45-50% peningkatan temperatur rata-rata global selama periode 19 sampai 2000, dan sekitar 25 atau 35% antara tahun 1980 sampai 2000. Namun pada di tahun 2006, tim ilmuwan dari Amerika Serikat, Jerman, dan Swiss menyatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya peningkatan tingkat keterangan dari matahari tersebut pada 1000 tahun terakhir ini, karena hanya memberi peningkatan kecil sekitar 0,7% selama 30 tahun terakhir. Kemudian sebuah penelitian oleh Loudon dan Bronsted menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pemanasan global dengan variasi matahari sejak tahun 1985. Oh, berarti lama sekali ya. Baik melalui variasi dari output matahari maupun variasi dalam sinar kosmis. Dampak dari pemanasan global. Iklim nanti akan mulai tidak stabil, peningkatan permukaan laut, peningkatan suhu global, gangguan ekologis, perubahan sosial politik, dan selanjutnya dampak bagi sosial ekonomi, gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan pada sarana dan prasarana publik, dan gangguan pada produktivitas pertanian, dan peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit. Penipisan lapisan ozon, yaitu dalam lapisan stratosfer dengan pengaruh radiasi ultraviolet atau CVC akan terurai, dan membebaskan atom klor yang akan mempercepat pengurangan ozon jadi gas oksigen. Nah, misalnya dampak bagi makhluk hidup, meningkatkan kasus kanker kulit yang melana, meningkatkan kasus katarak dan kanker mata, menghambat imun, dan selanjutnya dampak hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit dan sistem pernapasan, dan menyebabkan pengemasan pada tanah. Maksudnya dampak pertumbuhan populasi. Terjadinya pertumbuhan populasi akan menyebabkan peningkatannya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Misalnya dampak desertifikasi atau pengangguran. Semakin meningkatnya lahan kritis di bumi ini membuat penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Yang kedua, pencemaran limbah B3. Contohnya seperti membuang limbah di laut lepas, dan jika itu semua terjadi, maka akan membunuh makhluk hidup yang ada di laut. Pengendalian pemanasan global. Melindungi daerah pantai dengan penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Mengurangi produksi gas rumah kaca dengan melakukan reboisasi dan menghilangkan gas CO2 yang menginjeksikannya ke sumber minyak untuk mendorong minyak ke bumi keluar ke permukaan bumi. Isu lingkungan nasional, yaitu permasalahan lingkungan dengan dampak dalam skala nasional. Salah satu isu lingkungan nasional yaitu sampah. Apa sih sampah? Sampah pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan non-organik.
terdiri tumbuhan dan hewan mudah diuraikan oleh proses alam, itu sampah organik. Dan sampah organik non-organik sendiri yaitu berasal dari sumber daya alam yang tak terbarui dan tidak dapat diuraikan oleh alam. Dampak sampah bagi kesehatan yaitu penyakit, timbulnya berbagai penyakit seperti diare, jamur kulit, tifus, dan lain-lain. Dampak sampah bagi lingkungan, pencemaran air dan menyebabkan perubahannya ekosistem perairan biologis. Dampak sampah bagi kendaraan, bau yang tidak sempat dan memberikan dampak negatif terhadap pariwisata yang mengganggu fasilitas umum. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau perbuatan manusia sendiri untuk pembukaan lahan perkebunan, dampaknya menahan CO2 di udara dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampung yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Seperti kapal-kapal yang bawa minyak itu ya, jika bocor dia akan mencemarkan di laut. Dampaknya tertutupnya lapisan permukaan laut sehingga fotosintesis terganggu dan dapat menyebabkan kematian organisme laut seperti hewan-hewan yang ada di laut. Isu lingkungan lokal merupakan permasalahan lingkungan dengan dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi bagi daerah lokal, seperti pada Provinsi Kalimantan Barat dan terjadi pencemaran di Sungai Kapuas. Di mana 70% masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat masih menggunakan air tersebut sebagai konsumsi sehari-hari. Pencemaran di lingkungan Sungai Kapuas ini berupa zat kimia yang berbahaya. Berarti gimana itu? Dan dapat terkandung raksa yang sangat keadaan ini harus diwaspadai dengan sedini mungkin. Meningkatkan mengkonsumsikan air raksa bisa terjadi secara tidak langsung seperti mengkonsumsi ikan sungai. Contoh permasalahan lingkungan lokal, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, longsor, erosi pantai, sumber. Sekian dari saya akhiri, dan itulah penjelasan dari saya tentang isu global tentang lingkungan hidup dalam lingkungan hidup sehari-hari. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.